Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Wahyu Agustin. Kali ini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai bahan organik tanah. Bahan organik tanah adalah kumpulan beragam senyawa-senyawa organik yang telah atau sedang mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus hasil humifikasi maupun senyawa organik hasil mineralisasi, dan termasuk juga mikrobia heterofik dan autotrofik yang beraktivitas di dalamnya. Bisa dilihat atau dibaca slide-nya. Oke, next, selanjutnya bahan organik tanah. Tanah ini tersusun dari bahan padatan dan juga ruang poris seperti air dan juga udara. Bahan padatannya sendiri ini seperti bahan mineral seperti pasir, debu, dan juga liat. Kemudian bahan organik dan juga bahan organisme tanah. Kadar bahan organik ini sendiri kurang lebih 5% dari total bobot tanah. Dan juga berperan penting dalam menentukan tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Seperti di slide, bisa dilihat. Oke, next, selanjutnya di slide berikut kita akan mengetahui proses dekomposisi bahan organik. Proses dekomposisi bahan organik ini tersusun atau terdiri dari 3 reaksi. Yang pertama adalah reaksi enzimatik atau oksidasi, dan dengan hasil akhir CO2, H2O, energi dan juga panas. Dan kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi spesifik mineralisasi atau imobilisasi unsur hara esensial N, P, dan juga S. Dan yang terakhir adalah pembentukan senyawa-senyawa baru atau turunan yang sangat resisten terhadap humus tanah. Oke, selanjutnya adalah pengertian dari humus. Humus adalah senyawa kompleks yang berasal dari jaringan organik flora dan juga fauna yang telah dimodifikasi atau disintesis oleh mikrobia dan bersifat agak resisten terhadap pelapukan, berwarna coklat, amorfus, dan bersifat kolloidal. Kolloidal organik bermuatan listrik negatif. Selanjutnya, humus berkemampuan menyerap air 6 kali dari beratnya. Kemudian humus mempengaruhi sifat tanah seperti fisiknya, kimia, dan juga biologi. Seperti di slide-nya. Kemudian di slide berikutnya ini kita harus mengetahui apa aja sih pengaruh dari bahan organik ini pada sifat fisik tanah. Yang pertama itu adalah kemampuan menahan air meningkat, kemudian warna tanah menjadi coklat dan hitam, kemudian merangsang granulasi agregat dan memantapkannya, kemudian menurunkan plastisitas dan menurunkan bulk density atau BD tanah. Kemudian adalah pengaruh bahan organik pada sifat kimia tanah. Yang pertama itu adalah meningkatkan daya serap dan kapasitas tukar kation. Yang kedua adalah jumlah kation yang mudah dipertukarkan meningkat. Unsur N, P, dan juga S diikat dalam bentuk organik sehingga terhindar dari pencucian dan tersedia kembali. Dan yang terakhir adalah pelarutan sejumlah unsur hara dari mineral oleh asam humus. Kemudian pengaruh bahan organik pada sifat biologi tanah. Yang pertama itu adalah jumlah dan aktivitas metabolik organisme meningkat. Selanjutnya kegiatan mikro dalam membantu dekomposisi bahan organik juga meningkat. Fungsinya adalah sebagai energi bagi organisme tanah dan sebagai sumber hara bagi organisme tanah. Kadar bahan organik terbanyak ditemukan pada lapisan atas setebal 20 cm atau 15-20%. Semakin ke bawah itu maka kadarnya ini akan semakin berkurang. Oke, dan yang terakhir kita bisa lihat di slide yang terakhir ini adalah pembentukan bahan organik tanah mulai dari gulma, daun kering, rabuk kandang menjadi bahan organik, mengalami dekomposisi, selanjutnya menjadi humus dalam tanah, dan akhirnya menjadi tanah miskin atau BO. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak sekali kekurangannya, mohon masukannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.